Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng ternyata Anda kecut menghadapi Ba'alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini masalah bangsa, bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah, karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. NU ini akhlak. Jangan mengatakan ini secara organisatoris. Jare Jatmane, jare kelompok Habib Lutfi Mondiko, ini masalahnya kayak gini, ini belum ada surat begini. Jadi kelompok PBNU kayak kia. Tapi yang saya analisa, adab daripada Jatman kurang ke PBNU. Sebetulnya sangat gampang cara penyelesaiannya. Apa? PBN apa Jatman harus nyelondoh deng PBNU. Kalau Jatman sudah tidak adabnya ke PBNU, saya jawab kita bareng-bareng bergerak untuk mendorong PBNU berbuat tegas, bersikap tegas terhadap Jatman. Jangan sampai NU dipecundangi. Kalau PBNU dipecundangi, berarti NU dipecundangi. Kalau NU dipecundangi, berarti nginjak-injak Mbah Hasyim Asy'ari, nginjak-injak Mbah Abdullah, nginjak-injak Mbah Abbas Pondok Pesantren. Ki rungo kena, ki banser, ki rungo kena. Masya Allah. Mau apa? Leres nombatan. Kalau saya jadi pengurus Jatman, bagiku pengurusannya selesai tahun 2023. Saya langsung matur tentang PBNU. Assalamualaikum PBNU. Ini kalau kepengurusannya masa baktinya sudah selesai bulan Mei atau bulan apa Juni. Silahkan nanti untuk selanjutnya, untuk pemilihan lagi mengadakan muktamar, silahkan saya serahkan ke panjenengan. Kapan muktamare? Apakah PBNU yang mau menggagas, apakah kita? Tapi kalau kita juga harus didukung oleh PBNU. Matur kados ngoten, sekecon apa mboten? Matur ora, malah mengadakan subordinasi untuk mengadakan muktamar sendiri tanpa sepengetahuan Nahdlatul Ulama. PBNU jelas ini namanya merampok Jatman dari PBNU. Kita harus lawan. Orang NU tidak boleh takut. Banser, Ansor, NU, Ansor, Muslimat, NU, Fatayat, mana kekuatanmu? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar. Mananya limu? Saya belum melihat Ansor berkomentar. Saya belum melihat Muslimat, Fatayat berkomentar membela PBNU. Saya belum melihat juga Ansor membela PBNU. Tapi yang ada adalah Laskar Sabila bergerak dari Demak, Laskar Sabilillah Madiun, Laskar Sabilillah ada di Kerawang, Laskar Sabilillah yang ada di Madiun, Laskar Sabilillah yang ada di Banyumas, Laskar Sabilillah yang selalu bergerak. Iki bansere menti, Ansornya mana, Fatayat Muslimat mana, pengurus NU, MWC NU-nya, ranting NU-nya, PWNU-nya mana? Tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU secara organisasi. Mananya limu jadi orang NU? Wes gak usah dipikirin sampean. Wong bisa nemu mantuk-mantuk tok. Maka saya minta tulang agung siap nama mboten? Siap menolak muktamar Jatman? Siap mengembalikan Jatman kepada PBNU? Siap menjaga muru'ah PBNU? Siap membela muru'ah PBNU? Kalau seumpama ada orang yang berniat untuk mempencundangi PBNU, maka kita siap melawannya. Siap? Banser siap?
Ansor siap. Kalau kalian takut berkomentar memakai seragam Banser, copot seragammu, ganti pakaian Laskar Sabilillah, tolak itu jatmannya Habib Lutfi. Leres mboten? Niki jelas gak bener niki mboten. Saya lihat sudah saya baca semuanya. Saya baca permasalahannya, saya baca ternyata permasalahannya kesimpulannya apa? Dari jatman jadi jatman yang dikutip oleh Habib Lutfi itu tidak ada konfirmasi dumateng PBNU, padahal mudah. Kalau kepengurusannya sudah selesai, lah pengurus Idaroh Aliyah teng PBNU matur gini mboten? PBNU kula sedaya niki kepengurusane sampun telat. Monggo jatman kula pasrahaken dumateng PBN. Muktamare kapan monggo napa kula napa panjenengan gitu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kemenkumham ada suratnya SK-nya. Sebelum membuat SK Kemenkumham, kalau mau dibuat karena jatman NU itu adalah banom NU, matur diisi teng PBNU kira-kira bagaimana untuk mendorong aktivitas dan kelancaran daripada jatman NU. Jatman, bagaimana kalau jatman dibuat SK Kemenkumham sendiri lain dengan PBNU? Nanti keputusannya kami tunggu. Keputusannya manut jenengan. Kalau kata panjenengan monggo, ya kita proses. Tapi kalau kata panjenengan PBNU jangan, ya kita tidak akan proses. Itu namanya jatman Nahdlatul. Iki ada laporan bahwa selama beberapa periode kepengurusan malah ternyata tidak pernah lapor ke PBNU. Kalau ada rapat tidak pernah ada yang mewakili. Kemudian ada muktamar tidak pernah datang ke PBNU, tidak pernah lapor ke PBNU, malah rapat dewek tong griyone Habib Lutfi. Iki maksudnya apa iki? Iki sanes cara NU niki carane sedikit demi sedikit merampok Nahdlatul. Maka saya harapkan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU harus bersikap tegas, lindungi NU daripada perampok-perampok, lindungi Nahdlatul Ulama daripada pembegal organisasi yang tegas. Kadang-kadang kula mumet teng Gus Yahya niku ora wanian nemen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada Gus Yahya. Gini mboten? Karena ini sudah betul-betul penyelewengan organisasi kita. Maka sampean saya tunggu komentar daripada Banser yang ada di Jawa Timur, dukungan untuk PBNU kepada Banser dan Ansor yang ada di Jawa Timur, termasuk Muslimat Fatayat. Saya tunggu nanti di YouTube-nya kapan sampean. Kalau seumpama sampean tidak ada pembelaan sama sekali terhadap PBNU, pembelaan sama sekali terhadap NU, berarti panjenengan nyalinya tidak ada. Berarti panjenengan bukan seorang pejuang, tapi sampean kalian cuma ada seorang pecundang. Nek ngelawan Ba'alwi siji gak menang, bagaimana akan melawan Ba'alwi semuanya? Ulama pewaris Nabi itu min jihatil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah. Para nabi, para rasul niku para syarek, para rasul gadai khususiyah yang disebut dengan khususiyatun nubuwah. Niki khususiyatun nubuwah. Khususiyatun nubuwah niku keistimewaan kenabian ingkang disebut nubuwah. Maka dari itu kalau masyarakat salah kembang mengatakan Rasul lebih mulia daripada Nabi, karena dianggap setiap Rasul itu Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul, itu adalah logika sampean semua. Tepati kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi mengatakan, kalau ada yang mengatakan Rasul itu lebih utama daripada Nabi, tapi an-nubuwatu afdal wa akram minar risalah, kenabian itu lebih utama daripada kerasulan, lebih mulia daripada kerasulan. Sebab apa? Sebab Allah tidak sekali-kali mengangkat seseorang jadi rasul kecuali Allah memberikan khususiyatun nubuwah dulu. Tanpa khususiyatun nubuwah maka manusia
jangankan jadi rasul, jadi nabi pun tidak akan bisa. Wis gak usah dipikiri, sing penting mantuk-mantuk beres. Napa mboten? Ngantuk napa mboten, Bu? Nek ngantuk boten napa, kilem mawon boten napa-napa. Gak apa-apa Gus, gak apa-apa, aku wis biasa dadi kiai NU ya. Dadi kasih maem ditinggal kilem ya biasa aku tak. Lah samangke le pengajiane bubar, mripate masih merem mawon gak usah digugah, digotong mawon teng kuburan sebelah mriku. Para sedherek para sedulur. Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Mumet napa mboten? Gak apa-apa mumet gak apa-apa. Ngaku ya kaliren ya mumet. Gak apa-apa mumet padha wae mumet tek sampean. Kena mboten? Bar ngaji ono mangan apa ora gitu. Sing tegas iki panitia gitu. Nek ngerti gak mangan aku tak tuku disit pecel ning pinggir dalan ning Kediri kowe wae. Tenang Gus, bar ngaji ene mangan Gus, tenang gar ngaji mangan. Tangki-tangki bar ngaji mangan, tapi terus wong tulung aku bar ngaji mangan yo bajingan bar ngaji mangan. Hebat napa mboten? Yo hebat terus. Gini apa mboten? Ilmunya iblis sangat luar biasa. Titelnya iblis 999 titel. Jabatan iblis itu adalah pimpinan malaikat semuanya, komandan panglima besar malaikat, ketua umum dewan suruh pusat malaikat. Lek PKB kaya kowe. Masya Allah, mila disebut Bapak Panglima Besar, komandan tertinggi, Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis. Mungkin apa mboten? Para sedherek para sedulur sedherek mawon. Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin Suara saya gak serak kayaknya kula niku terlambat mengi kaya niki. Rodo serak iki. Pas ning salah kembang serak. Telat maem nggih jelas. Kinapa mboten? Niku panjenengan waos Quran nggih. Wa idz qulna lil malaikati usjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin Iblis dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya iblis. Tita paduka siap kami laksanakan. Tita paduka siap kami laksanakan. Ya iblis, panggil seluruh jajaran malaikat segera datang dalam upacara istimewa dari pusat sampai ranting. Yoban serayono ranting ya iblis. Malaikat segera datang dalam rangka memberikan penghormatan kepada makhluk baruku namanya Adam alaihissalatu wassalam. Sekarang juga wahai iblis,
Tita Padugo siap kami laksanakan. Mojo semedi sitakep sinoba tunggal nutupi dalan momosongan adang pucuking kronos vito madep maring arsanipun murbeng dumadi angin mangibit ngirit arum lumrang bantarang sari kaurang sumerbak ngelisak dane katon dadi ngampar sanding wonoso bumi gonjang ganjing langit kelap kelip gemeletuk gunung panik semeletuk sumerampah yang sunalang buwono Tita Padugo siap kami laksanakan sekarang laksanakan mabur meneh. Ngerti apa ora nang artine? Boten ngerti, syukur. Aku ya gak ngerti mung bisa ngucape tok. Niki jenenge wayangan. Gini apa mboten? Akhire sedaya malaikat kempal. Begitu sedaya malaikat kempal para serek, para rawuh, para sedulur sedaya mawon. Begitu sedaya malaikat kempal, Gusti Allah ngendika, ya ma'asyiral malak usjudu li Adam. Aku baru menciptakan makhluk baru namanya Adam. Adam adalah makhlukku yang paling aku hormati. Karena aku menghormati Adam, kalian malaikatku hormati Adam sekarang juga. Sujud di sini bukan sujud ubudiyah menyembah batu nempel teng arsane Gusti Allah ora, tetapi sujud teng mriki bil inhinai kelawan merkungkungaken awake tok ngormati Nabi Adam. Maka sedaya hormati Nabi Adam, malaikat Jibril ana yang terhormat Nabi Adam alaihi salam hormat. Malaikat Ridwan, Bapak Jenderal Ridwan, Kepala Staf Angkatan Darat Swarga Malaikat. Ya, Bapak Malaikat Malik, Komandan Panglima Besar Angkatan Persenjataan Roko Malaikat. Hormat. Sedaya malaikat maringi hormat dumateng Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis justru komandane gak gelem, justru ketuane gak gelem, justru kiyaine gak gelem. Mila lek jaman saiki ning masalah nasab sing ngeyel niku ketuane kiyaine maklum niki critanipun wenten kami jaman semien Pak. Biasanya sih ngeyel ku sing ngerasa ilmune dhuwur kowe tok kamplenge siji-siji. Mungkin apa mboten? Rada masuk angin iki ya. Panitia harus bertanggung jawab tuh. Mungkin apa mboten? Lha iki para serep para sulur. Nah, iblis gak gelem ngormati Nabi Adam. Begitu gak gelem ngormati Nabi Adam Rasul Allah marah. Ya iblis, ma mana'aka Allah tasjuda id amartu. Apa sing ngalang-alangi kowe padha kowe diperintah ning aku ngormati Adam kowe ora gelem nglakoni iblis. Apa yang menghalang-halangi kamu ketika aku memerintahkan kamu menghormati Adam, kamu tidak mau melakukan? Iblis jawab ngendika, iblis sombong didukoni teng Gusti Allah malah cengenges. Didukoni ning Gusti Allah malah cengenges. Mila lek ana ning Salak Kembang lho tiyang didukoni marang kyaine cengengesan berarti mirip iblis. Gina mboten? Akhirnya para sedulur sedaya mawon ngendika rasa iblis. Ola ana khairum minhu khalaqtani min nar. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Niki kipas anginnya diofaken mawon. Wong gak dipaimam disemprot angin. Ya masuk angin aku gitu. Piye iki panitia ki ya. Wong Salak Kembang iki. Tapi aku maklum nek mantan muhibine kaya iki. Nang
ning kiai pribumi ya lok sentimen sok sentimen. Para cerek para sedulur. Lah iki para cerek para sedulur. Akhirnya iblis mengaku dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam, lebih alim daripada Nabi Adam. Maka Allah langsung bertindak, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Gusti Allah ngajari Nabi Adam al asma'a, konsep dasar-dasar keilmuan. Niki sing dados mahallus syahidipun napa? Kullaha, sakabehane ilmu. Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli mengatakan, ailahdzatan yasiratan, belajar Nabi Adam itu tidak lama, cuma sebentar, tapi ilmunya dapatnya kullaha, sekabehane ilmu. Ini menunjukkan saudara-saudara sekalian bahwa ilmu itu laisa min amrin kasbiyin, bukan satu perkara yang bisa diusahakan dengan kecerdasan otak manusia, tapi ilmu ini adalah amrun wahbiyun, anugerah amanat saka Gusti Allah. Kalau Allah mengamanatkan kepada manusia untuk jadi orang alim, tanpa belajar pun bisa jadi orang alim. Kalau Allah sudah mengamanatkan jadi orang alim, walaupun belajarnya sebentar, dia akan menjadi orang alim. Allah akan kasih ilmu yang besar. Para syarif para sulur, begitu dipun petukaken apa niku sedotan sebutan apa ono wong ngelih dikei sedotan. Kau apa sabar, jadi KNU sabar ya Buya. Pokok aku mulai tekan di rumah niku jelas, aku nu gak kaumanan manganan nggih jelas ngono. Ya kene ku kiai niku biasanya kados ngoten ya. Yang namanya kiai ini tuh biasanya kayak gini ya, harus sabar. Yang namanya kiai itu sederhana hidupnya, pengajian juga cara seperti itu. Jangan kayak kursi mungkulo mawon, yang lainnya praktis. Praktis niku mboten nonton kursi, lemprak pokoknya atis gitu. Pokok terus Kiai NU niku, Kiai NU menciptakan orang-orang para santri yang konsekuen. Konsekuen niku yang dikongkon gak kesuwen. Melo santri, melo Kiai niku tiange barokah. Dina mboten barokah niku. Melo Kiai biasanya sistemnya nek barokah fleksibel. Nggih, fleksibel niku nek sekali template ya isine tebel. Niki biasanya lok template niki Pak. Niki wakil bupati template biasanya isi tebel niku. Nah kula gak ngerti. Kiai teng mriki wonten templekan sistem templekan mboten niku. Biasane lek ana pemilu ya templekane kata niku fleksibel niku Pak. Sekali templek isine tebel kaya kowe. Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek pawon niku. Para sedherek, para sedulur, tsumma aradhum 'alal malaikah. Kemudian setelah itu adalah para Nabi Adam dipun petukaken dumateng para malaikat, disaksikan oleh beberapa malaikat, seluruh malaikat. Para sedulur dipun adu keilmuan dengan iblis. Iblisnya kalah, tapi dasar iblis sombong. Iblis cuma jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kelawan lafaz mukhatab niki subhanaka, Maha suci panjenengan, artinya iblis hanya mengakui keagungan Gusti Allah, tetap gak mau mengakui keagungan kehebatan Nabi Adam. Gak pernah muji Nabi Adam, tetap yang dipuji Allah. Jadi iblis mau tunduk sama Allah. Iblis itu mau mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Adam, tidak mau. Tetap. Maka Allah langsung mengatakan, ukhruj minha fa innaka rajim. Walaupun baca subhana, ukhruj minha fa innaka rajim. Tasbihmu ke orang anak artine, gak ene artine, mentalmu tetap busuk. Keluar kamu dari surgaku, keluar kamu dari apa? Dari rahmatmu. Lah niki para sahabat, kalau seumpama kita bahas kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan iblis sudah menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ratusan juta tahun, dikenal ubudiahnya hebat, dikenal ilmunya tidak ada mengalahkan, titelnya paling tinggi. Tapi kenapa dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Adam diberikan oleh ilmu oleh Allah, hanya mondok kepada Allah sebentar, lahzatan yasiratan, hanya sebentar, tapi Allah berikan semuanya.
Nabi Adam kok dimenangkan oleh Allah dari iblis? Kuncinya jawabannya satu. Karena iblis tidak memiliki khususiyatun nubuwah. Yang diberkahi oleh Allah khususiyatun nubuwah adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka khususiyatun nubuwah ini membuahkan apa yang disebut dengan nusratum minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Mila Kanjeng Nabi diutus dadi nabi, teng wingkinge niku wonten teng welikat kanate wonten isyaratun nubuwah, khatamun nubuwah. Tulisane napa? Tulisane tawajjah haitsu syi'ta ya Muhammad fa innaka mansur. Madhep sira marang endi wae Muhammad, fa innaka mansur, pasti kamu akan saya menangkan. Malah salah satu kunci daripada khususiyatun nubuwah itu dimenangkan oleh Allah. Mila para nabi, para rasul nek ngadepi musuh gak ene sing kalah pasti menang. Wis gak usah dipikiri kali dirongokne mawon. Ngerti gak ngerti sing penting mangkut-mangkut beres. Para sederek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Nabi Nuh melawan umatnya menang. Nabi Nuh melawan kaumnya menang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melawan Namrud. Namrud seorang raja, Nabi Ibrahim seorang yang tidak punya, menang. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam melawan satu kekuasaan yang otoriter yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu Fir'aun, dengan kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan kekuatan sosial luar biasa, dikalahkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, seorang nabi, seorang rasul yang tidak punya apa-apa, sangat miskin. Kenapa? Karena khususiyatun nubuwah ada pada Nabi Musa. Fir'aun tidak bisa khususiyatun nubuwah. Jadi bagaimanapun Nabi itu harus menang. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian nyuwun sewu. Nabi Muhammad niku menang terus, Pak. Nabi Muhammad niku perang Badar yo menang. Nabi Muhammad dikeroyok dumateng perang Ahzab yo menang. Nabi Muhammad niku perang Khaybar, sing dilawan perang Khaybar niku napa? Sing dilawan niku kaum Yahudi Khaybar yo menang. Perang Tabuk ya menang, nganti perang Uhud ya menang, perang Hunain walaupun tadinya agak kalah akhirnya dimenangkan oleh Allah. Seluruh peperangan Rasulullah pasti menang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang yang diberikan khususiyatun nubuwah, membuahkan nusratu minallah, pasti menang, akan dimenangkan oleh Allah. Disinilah saudara-saudara sekalian, lek panjenengan tanglet kenang apa? Nah, Nahdlatul Ulama di dalam setiap perjuangannya selalu menang, karena Nahdlatul Ulama, ulamanya warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi. Warasatul anbiya inilah imbisat langsung daripada khususiyatun nubuwah, ana nusratum minallah, pertolongan saka Gusti Allah. Nabi harus menang. Maka kula pun ngendika NU niku pasti menang. NU gak pernah kalah. Kenapa mboten? NU maning NU nglawan golongane FPI sing gak bisa ngaji, paling bisane takbir tok. Gina apa mboten? Nglawan HTI sing rasane ning kono tulisane kalimatut tauhid. Nek kalimatut tauhid tapi gak gelem ngendika, gak gelem ngomong kalimatut tahlil, padahal tahlil kali tauhid sami mawon. Dasar dasmu gondol. Gina apa mboten? Tauhid kali tahlil sami napa mboten? Kalimatut tauhid kali kalimatut tahlil sami napa mboten? Iya, tapi nah hati ini remone kalimatut tauhid gak gelem kalimatut tahlil. Sepripun niku otake, Pak? Dinapa mboten? Nahdlatul Ulama niki nglawan sekutu teng Surabaya, sing menang sekutu napa NU? Masya Allah, Pak. Kalau dilihat dari logika persis zamannya Kanjeng Nabi, perang Badar, perang yang tidak seimbang. Zamanipun Kanjeng Nabi perang Badar ada 3.000 orang itu musuhnya. Sementara zamannya nopo namanya para sulur, nopo wonten 30.000 orang. Sedangkan Kanjeng Nabi paling-paling wonten 3.000, Pak. Dan itu pasukannya semuanya tidak bawa senjata kecuali sedikit. Yang membawa panah paling-paling cuma 40 orang. Yang membawa tombak paling berapa orang, yang pakai kuda paling-paling 12-17 orang. Mereka semua 30.000 orang itu subhanallah senjatanya lengkap. Tapi sing dimenangaken dumateng Gusti Allah sinten? Kanjeng bapak tuane sampean, bapak tua sampean
diperintah dumateng Basim As'ari kali Mbambas nglawan gak tanggung-tanggung, disuruh nglawan sekutu, nglawan Londo besak repotan dewek Pak, nglawan Jepang repot, nglawan Portugis repot, nglawan sekutu. Basim As'ari mengatakan, ya ayuhan nahdiyun wal nahdiyat wal indonesyun wal indonesiat wal muslimun wal muslimat, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut tali wong to sing kalungan baju rapatkan barisan ijo royo-royo di bawah bendera sang saka merah putih, di bawah bendera Nahdlatul Ulama, panci para ulama, bergerak kalian bela negara. Sekarang sekutu sudah terkonsentrasi ada di Surabaya. Sekarang kita lawan mereka semua dengan senjata apa adanya. Semuanya bangkit wahai orang Indonesia. Subhanallah, diapresiasi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pada waktu itu yang diwajibkan hanya 85 km dari Surabaya. Saking Cirebon langsung nih kena dugi. Sapa Mbak Abbas langsung ngangge kudane. Kenapa mboten? Napa malah itu Mbak Abbas ngendika Bung Karno, Bung Tomo, Pak Dirman, ojo macem-macem, jangan dulu bergerak sebelum singa dari Cirebon datang. Mbak Abbas punter pesantren. Begitu teko, subhanallah semuanya siap. Begitu siap niku dilawan. Bapak tuane sampean niku putu. Masya Allah Pak. Ada yang berangkatnya pakai kereta, ada yang berangkatnya pakai pedati, ada yang berangkatnya pakai kuda. Jalan belum sehalus ini, keadaan belum seenak ini. Ning bapak tuane sampean baris ning kono siapa? Apa? Maju jalan. Kenapa mboten? Masya Allah luar biasa. Saka Tulungagung maju jalan. Wah Abbas sampun wonten dumateng Surabaya. Bung Tomo, Pak Dirman sudah datang, Basim As'ari sudah menunggu. Kita lawan semua kita. Kita gadaikan nyawa kita demi untuk bangsa dan negara dan agama kita. Maju jalan. Padahal sanguwe napa Pak? Dikei sangu napa mboten? Mboten. Senjata napa wonten mboten? Niku sekutune senjata, masalah pesawate. Bom. Pedil. Nek ditembak ning mripatmu merem terus. Kinapa mboten? Sangune napa? Dikei sangu dumateng Kyai Salah. Demen dumateng Kanjeng. Ana thairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min duni zat siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama, ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan, kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Drum band saka Kediri, grim kodokan kodang, grim kodokan kodang, grim kodang, grim kodokan kodang, grim kodokan kodang, grim kodang, grim kodokan kodang. Niku drum band Kediri kawi jaman biyen niku gak ene sing ngalahke. Munine ae napa grim kodokan gedang. Kinapa mboten?
Masya Allah, ibu-ibune sami ngendika sareng nangis niku bojone sami nang kono tumut dumateng para ulama para kiai niku Bu Pak Kang Mas niku kiyaine direksa nggih sampun ngantos wonten ingkang pejalan seda nggih mungkin Duk wis ditungake mawon nggih Kang Mas ditungake nggih ki sing penting niku Duk sing ikhlas mawon ki penggaline masyaallah Kang Mas aku tah Masya Allah penggaliku wis ikhlas nemen malah nek saged ta sampean gak usah muli malini tulung agung wis mati ae wis ni Surabaya gak apa-apa aku rawe rantas jihad ning NU malang putung derek ning NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane Nabi ayu mlebu kabeh jongan tilali ayun derek kabeh gojongan tikeri napa mboten goncring pong giring dipopong giring giring popong dipopong niku goncring mantenan niku giring popong giring gotong giring napa mboten lah niku salah satu daripada para sedulur warasatul anbiya. Nomor selanjutnya pewaris daripada para nabi adalah para ulama, para kiai harus menjalankan fungsi daripada nubuah. Napa fungsi daripada nubuah? Sesuai yang ada dicantumkan di dalam Al-Quran. Kanjeng Nabi dipun sebute musaddiqan lima ma'akum. Kinapa mboten? Para sedulur niku musaddiqul lima ma'akum. Jadi lek ning Al-Qur'an ono wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Nggih mboten? Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum sampai seterusnya. Tengriku ngendika summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Setelah kalian semua jadi nabi, jadi rasul, maka akan aku bangkitkan, aku datangkan seorang rasul yang sifatnya musaddiqul lima ma'akum. Musaddiqul lima ma'akum. Ini adalah pada waktu Allah mengumumkan kedatangannya Kanjeng Nabi pada waktu zamanul arwah, ketika para nabi, para rasul masih berupa roh atau nyawa, belum diutus di dunia. Maka rasul sing dimaksud rasulun musaddiqul lima ma'akum adalah rasul yang dimaksud adalah al-imam syahir wasyaikhul kabir wal bahru zakhir khatimu awliya'il warithina fil awwal wal akhir muhil haqq wad din ala taqrir Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah At-Tai Al-Hatimi Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan yang dimaksud rasulun musaddiqul lima ma'akum yang diumumkan oleh Allah sejak zamanul arwah di depan roh para nabi, para rasul semua adalah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat musaddiqul lima ma'akum, musaddiqul lima ma'ahum. Bapak dan Ibu sekalian, maka kitab Al-Qur'an disebut tasdiqul lima baina yadai. Napa musaddiqul lima ma'akum? Setunggal membenarkan apa yang terjadi di dalam para nabi dan para rasul sebelumnya, membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya yang dianggap bohong oleh orang-orang dan oleh umatnya. Nomor dua, memberesi, meluruskan ajaran para nabi dan para rasul yang sebelumnya yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Nasrani, yang sudah diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Rasulullah datang untuk meluruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian,
Zaman Rumiyin, para nabi, para rasul mengajarkan satu ajaran. Banyak yang mengatakan itu adalah ajaran bohong. Maka Nabi Muhammad sebagai saksi bahwa ajaran para nabi dan para rasul itu adalah benar. Zaman Rumiyin, para rasul, ajaran para nabi, para rasul banyak yang dirubah oleh orang-orang Yahudi khususnya. Ajarannya Nabi Ibrahim dirubah, ajarannya Nabi Dawud dirubah oleh cerita-cerita yang tidak benar, cerita-cerita dicampur dengan cerita-cerita khurafat yang tidak benar, sehingga Taurat adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani oleh kita semua, tetapi sudah mengalami perubahan yang dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimasukkan, dikurangi, dimasukkan, dikurangi, ditambal sulam sesuai dengan keinginan mereka. Maka di sini saudara-saudara sekalian, peran Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah meluruskan Taurat itu sebenarnya bagaimana, Zabur sebenarnya bagaimana, Injil sebenarnya bagaimana. Ini yang disebut dengan musaddiqan lima baina yadayhi. Nomor selanjutnya para seluruh meluruskan tentang sejarah para nabi dan para rasul yang diselewengkan, yang kadang-kadang dibuat fitnah. Ada cerita Nabi Dawud katanya merebut istrinya orang, komandannya suruh perang sementara istrinya diambil oleh Nabi Dawud. Cerita khurafat yang sangat menghina para nabi, para rasul. Ini kalau dibiarkan akan membuahkan satu fitnah yang berkelanjutan. Maka di sini Nabi Muhammad dimunculkan untuk mengklarifikasikan itu semua, meluruskan ajarannya. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita masalah Nabi Ibrahim, ada lagi cerita masalah Nabi Musa yang diselewengkan, ada lagi cerita masalah yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah gembong daripada penyihir. Poros cerek para rasul. Kenapa sebabnya? Sebabnya saudara-saudara sekalian, kebesaran Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Minal insi wal jin wasyaiton tunduk sedaya niku Pak. Maka ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, maka iblis menampilkan dirinya sebagai manusia, seorang tua yang seolah-olah dia adalah bijaksana. Itu bicara kepada Banu Israel, bicara kepada umat, ya ma'asyiran nas, wahai manusia semuanya, kamu tahu apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Apa sebabnya Sulaiman ini memiliki kerajaan yang sangat luar biasa? Akhirnya umatnya mengatakan, kami tidak tahu apa sebabnya, rahasianya apa. Kata iblis mengatakan, kalian harus tahu. Kalian baru apa, kalian harus tahu apa rahasianya. Kalau kalian kepengen tahu apa rahasia kehebatan Sulaiman, istakhriju ma tahta kursi Sulaiman. Bongkar sesuatu yang ada di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Begitu dibongkar ternyata dikeduk, digali, ternyata ada bukunya. Sebetulnya buku itu adalah dipendam sendiri oleh iblis dan setan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Iblis yang membuat rekayasa dan iblis setan juga yang memfitnah Nabi Sulaiman. Ini yang disebut mungkin playing victim ya. Ini banyak zaman sekarang, membuat sendiri fitnah dulu, setelah fitnah kemudian apa yang membuat fitnah ya dia, yang membuat rekayasa ya dia. Ini saudara-saudara sekalian, begitu dibongkar, subhanallah, ada bukunya. Bukunya isinya sihir. Padahal itu buku dimasukkan oleh iblis. Apa kata manusia? Semuanya terfitnah semuanya. Ya Sulaiman, innama mulkuka bihadza ya Sulaiman. Ternyata kehebatan kerajaanmu rahasianya terletak dari ini ya Sulaiman, maksudnya sihir. Maka akhirnya Nabi Sulaiman diklaim sebagai gembong penyihir ratusan tahun, kawit zaman Nabi Sulaiman ke zaman Nabi Sulaiman ngantos zaman itu Nabi Isa. Kalian tahu ketika Allah belum mengklarifikasi zamannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu menyebutkan nama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan Nabi dan Rasul yang wajib diimani, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman, maka orang Yahudi berteriak,
Muhammad tukang sihir, karena Muhammad mencantumkan Sulaiman sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib diimani. Sulaiman adalah gembong penyihir, maka Muhammad adalah penyihir. Sihirnya Muhammad dari Sulaiman. Ternyata fitnah itu berlarut-larut sampai zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka diklarifikasikan di dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Dibuka bongkar oleh Allah, sebetulnya bukan Sulaiman yang gembong penyihir yang mengajari sihir, tapi justru setan dan iblis ini. Aku bongkar semuanya wahai manusia. Iblis yang memasukkan buku sihir di bawah kursinya Sulaiman untuk menfitnah kalian semua, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, dibangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajaran Kanjeng Nabi termasuk nama baiknya para nabi diluruskan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah tugas daripada para nabi. Termasuk tugas daripada para nabi adalah meluruskan nasabnya nabi. Uzair dianggapnya bin Allah, Ibnullah. Ada lagi Isa dianggapnya Ibnullah, anak Allah. Termasuk juga ada mengatakan Isa bin Yusuf. Panjenengan tahu Yusuf siapa? Yusuf itu adalah seorang dari Nigeria, Yusuf An-Najjar, seorang kulit hitam, orang yang sangat soleh, yang ada di Masjidil Aqsa, yang ketika itu mengurusi Masjidil Aqsa bersama Siti Maryam. Sama-sama solehnya, tidak pernah bertemu berdua, tidak pernah melakukan maksiat. Tapi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada Siti Maryam untuk punya anak tanpa bapak, wa nufikha fi batniha, yaitu ar-ruh, yaitu adalah ditiupkan ruh di dalam perutnya Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mendadak langsung hamil. Maka orang Yahudi berteriak, Maryam berzina, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai Nabi Isa lahir, maka orang Yahudi mengatakan Isa bin Yusuf. Maka sampai detik ini kalau ada di Old Testament atau New Testament atau perjanjian lama atau di perjanjian baru yang disebutkan ada Isa bin Yusuf, siapapun orang yang menulis Isa bin Yusuf berarti menganggap Nabi Isa adalah anak zina, hasil zina antara Siti Maryam dan Yusuf An-Najjar. Ini adalah fitnah yang sangat keji dan diklarifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diklarifikasi dumateng Nabi Muhammad. Jadi peran Nabi Rasul mengklarifikasi dan meluruskan. Maka disinilah para ulama, para kiai NU perannya satu, meluruskan ajaran Nabi Muhammad, meluruskan ajaran Kanjeng Nabi yang sudah diselewengkan, meluruskan nasab Nabi yang sudah diselewengkan. Ini adalah termasuk bagian daripada tugas warasatul ambiyane para ulama. Jadi ojo ono kiai sing ngomong ngurusi nasabe Kanjeng Nabi gak penting. Ini kiai model apa sih, model kayak gini? Nabi Muhammad itu mati-matian membela Nabi Isa dan Nabi Uzair. Siapa Nabi Isa sebenarnya? Diceritakan dalam Al-Quran. Perkara yang berkaitan dengan Nabi itu jangan gak dianggap penting. Itu sangat penting. Saudara-saudara sekalian, Allah menganggap sesuatu yang penting dengan yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai kelahirannya pun diumumkan sejak zamanul arwah. Kenapa? Saking pentingnya Kanjeng Nabi. Yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi sangat penting. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, para sahabat mencatat seluruh yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, dicatat. Bagaimana Kanjeng Nabi caranya makan, bagaimana cara Kanjeng Nabi caranya ngunjuk, bagaimana caranya Kanjeng Nabi memakai sendal, sendalnya warnanya apa, bagaimana bentuknya, bagaimana Kanjeng Nabi memakai pakaian, pakaiannya Rasulullah itu bentuknya bagaimana, pakaiannya Kanjeng Nabi itu warnanya yang paling disukai apa? Gini apa mboten? Kanjeng Nabi niku nek sing pemain delok manusa pripun carane, nang gunume manusa pripun carane, nek mirengaken critane manusa niku pripun carane, nek mlampah niku pripun carane, nek bebasu niku pripun carane, salate Kanjeng Nabi pripun carane, sifat wudu'i Rasulillah, bagaimana cara wudunya Rasulullah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, ngusap kuping pripun carane, Kanjeng Nabi ini maem pripun carane, nganti kecap-kecape dihitung dumateng sahabat, dihitung 1 2 3 4 nganti 37. Kanjeng Nabi ini kecap-kecap maem iku angger
Kalau seumpama lagi tenang bisa 37 kali. Kalau rada keguru kelor rada kesusu biasanya 17. Niku kan beda sangat saring sakung salah kembang niku. Nek maem gak dikecap langsung dilek terus. Kaya ula. Masya Allah para sahabat Rasul. Bagaimana Kanjeng Nabi niku cara jalannya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara buang air besarnya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara buang air kecilnya? Bagaimana Kanjeng Nabi cara cebok? Bagaimana cara Kanjeng Nabi cebok soko seni? Bagaimana Kanjeng Nabi menggauli istrinya? Bagaimana cara Kanjeng Nabi junub? Mila wonten kitab Sifatul Jinabati Rasulillah. Jenggote Kanjeng Nabi niku pripun? Kumise pripun? Kanjeng Nabi niku mripate pripun? Nganti sahabat niku ngertos ubane Kanjeng Nabi wonten pinten. Masya Allah, sahabat sangat luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Dibuktikan dengan itu. Apa? Kasratul ihtimam bima yata'allaqu bil mahbub. Yaitu adalah banyak memperhatikan, menganggap penting sesuatu yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Saudara-saudara sekalian, Kanjeng Nabi pada waktu umur sekian, ubannya ada sekian. Kanjeng Nabi pada waktu sedo ubannya tidak lebih dari sekian. Sahabat niku hafal teng ubane Kanjeng Nabi. Nopo mali para sahabat nasabe Kanjeng Nabi. Gina mboten? Sendal mawon penting, maem penting, melampah penting, kileme penting, nganti cewoke penting. Sebab sesuatu sing kaitane kalian Kanjeng Nabi niku ya ta'allaqu bisyariah, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama ini pun Gusti Allah. Itu pakaian, itu cara maem, itu pakai sendal, itu cara melihat, itu cara bicara. Nopo malina sampai Kanjeng. Jadi kalau seumpama ada kiai yang masih mengatakan nasabe Kanjeng Nabi dianggap tidak penting, saya yakin fi qulubihim nifaq, di dalam hatinya ada titik kemunafikan. Sapa sing ngomong kaya bakal dijatuh ke marang Gusti Allah taala. Gitu. Kinapa mboten? Kinapa mboten? Melo kadang-kadang mboten cetok niku. Model kaya kowe niku. Ojo beoro ning kono bela ulama. Kadang-kadang bela NU gak iso. Bela NU gak iso. Masya Allah zaman saiki ono Mbah Hasyim Asy'ari delek-elek itu. Mbah Hasyim dijelek-jelekan, Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansere, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nih Habib delek-elek Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasyim Asy'ari dielek-elek kintel, Mbah Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel, NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian, pengkhianat kalian. Apa melotot-melotot kowe? Kange ima melotot tok. Kenapa mboten? Saya itu kadang-kadang gak ngerti. Kalian itu kalau nyanyi yalal waton kompak, yalal waton. Saya menangis. Teringat Mbah Yai Hasbullah mengarang lagu itu. Saya menangis ketika semuanya diam. Ketika menjelekkan Mbah Hasyim Asy'ari, NU disebut PKI, Ansor Banser disebut PKI. Sing ngamuk-ngamuk mung aku tok. Aku sing arep perang bari FPI, sing dadi komandane diam 1000 bahasa. Komandan macam apa kok copot seragammu kowe. Ono Banser ku malah ora gelem marang NU, gelem marang Habib, berarti Banser Habib ku sanes Banser NU kowe. Betul lah betul. Betul lah betul. Ojo kayak kue sampean. Masya Allah. Sudah fenomena ini sudah terlihat sangat luar biasa. Di mana-mana ada makam palsu.
makam palsu di Indonesia, di Wonosobo, di Pemalang, di Madiun yang sudah dibongkar oleh pasukan-pasukan jagoan-jagoan Laskar Sabilillah, itu ternyata sudah dibuat oleh kaum Ba'alwi. Sudah tahunan, bukan bulanan, sudah tahunan. Selama itu Banser kemana? Selama itu Ansor kemana? Selama itu NU kemana? Subhanallah. Di Tegal orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi, bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wungu Jatinegara Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Malah kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya, ada manuk diambil manue. Untung gak manue bojoe sing dijekut. Mungkin apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung, nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka? Ketika masyarakat menjerit, ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai jadi pecundang kabeh niku apa potongane copot wis seragam bangsamu. Gini apa mboten? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nang mboten? Bansernya siapa ora? Teng mriki wonten banser. Wonten banser. Wonten banser. Ada NU. Ada Fatayat. Ada Muslimat. Ibnu PPNU. Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi ke-NU-an. Jatman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Ini Jatman. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya masalah Jatman itu gampang. Jatman adalah Banom NU. Ketika mau mengadakan apapun harus lapor ke PBN. Nyelonto, sing idaroe nyelonto, idaro alia, idaro syu'biyah, nyelonto teng PBNU. Nopo mali pengurusnya, kepengurusannya sudah selesai. Datang ke PBNU, itu adalah bapakmu. Adab, tasawuf niku ngajari adab, ojo sakarepe dhewek. NU niku akhlak. Jangan mengatakan ini secara organisatoris.
Jare Jatmane, jare kelompoknya Habib Lutfi Mondiko. Ini masalahnya kayak gini, ini belum ada surat begini. Jadi kelompoknya PBNU kayak kia. Tapi yang saya analisa, adab daripada Jatman kurang ke PBNU. Sebetulnya gampang cara penyelesaiannya. Apa? PBN apa Jatman harus nyelondoh dong PBNU. Kalau Jatman sudah tidak adabnya ke PBNU, saya jawab kita bareng-bareng bergerak untuk mendorong PBNU berbuat tegas, bersikap tegas terhadap Jatman. Jangan sampai NU dipecundangi. Kalau PBNU dipecundangi, berarti NU dipecundangi. Kalau NU dipecundangi, berarti nginjak-injak Mbah Hasyim Asy'ari, nginjak-injak Mbah Abdullah, nginjak-injak Mbah Abbas Pondok Pesantren. Ki rungo kena ki banser, ki rungo kena. Masya Allah. Mau apa? Leres nombatan. Kalau saya jadi pengurus Jatman, bagiku pengurusannya selesai tahun 2023. Saya langsung matur tentang PBNU. Assalamualaikum PBNU. Ini kalau kepengurusannya masa baktinya sudah selesai bulan Mei atau bulan apa Juni. Silahkan nanti untuk selanjutnya untuk pemilihan lagi mengadakan muktamar, silahkan saya serahkan ke panjenengan. Kapan muktamare? Apakah PBNU yang mau menggagas, apakah kita? Tapi kalau kita juga harus didukung oleh PBNU. Matur kados ngoten, sekecon apa mboten? Matur ora, malah mengadakan subordinasi untuk mengadakan muktamar sendiri tanpa sepengetahuan Nahdlatul Ulama. PBNU jelas ini namanya merampok Jatman dari PBNU. Kita harus lawan. Orang NU tidak boleh takut. Banser, Ansor, NU, Ansor, Muslimat, NU, Fatayat, mana kekuatanmu? Saya belum melihat di YouTube Banser berkomentar.